Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Wildan Samsuluddin dalam mata pelajaran seni budaya untuk kelas 10. Semoga kalian baik-baik saja berada di rumah, senantiasa menjaga kesehatan dan selalu berdoa semoga wabah ini cepat berakhir. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu teknik arsir. Teknik arsir adalah pengulangan garis secara acak dan saling menyilang dengan tujuan mengisi bidang gambar yang kosong. Konsep utama dari hatching atau arsir yaitu bahwa kepadatan, jumlah dan ketebalan garis akan sungguh-sungguh mempengaruhi efek bayang-bayang yang dihasilkan. Dengan meningkatkan kepadatan, jumlah dan jarak antar garis, karenanya bayang-bayang yang diciptakan kian gelap, semacam itu pula sebaliknya. Kontras bayang-bayang dapat pula dicapai dengan mendekatkan dua ragam hatching yang berbeda. Di dalam menggambar dengan teknik arsir, secara umum, cara mengarsirnya dilakukan dengan cara menyilangkan pensil secara satu arah, hingga teknik tersebut diulang-ulang hingga mendapatkan goresan yang sesuai. Jenis arsir yang populer adalah tebal tipis. Untuk bisa menghasilkan suatu arsiran yang tebal ataupun tipis, diperlukan upaya seperti memiringkan pensil dan juga harus mengatur penekanan saat ini contohnya dengan menggunakan pensil H dan B. Ini pensil 2H dan ini 3B, ini lebih hitam yang 6B. Jenis goresan arsir atau hatching. Yang pertama yaitu arsiran satu arah. Pada teknik ini, pena digoreskan dalam arah yang sama sehingga terlihat barisan garis sejajar dan searah. Semakin sering kita menggores, maka akan timbul efek lebih gelap, karena semakin padat dan menumpuknya garis akan menambah massa garis menjadi lebih tebal, sehingga berbentuk efek ilusi volume terang bayang. Nah, ini contohnya hatching satu arah. Yang selanjutnya yaitu arsiran silang atau cross hatching. Teknik ini mirip dengan arsiran satu arah, namun terjadi persilangan dari goresan pensil tersebut. Pada bagian yang ingin diarsir lebih gelap, dapat juga goresan ditumpuk dengan menggunakan arah garis yang berbeda. Biasanya perbedaan arah dari garis awal ke garis berikutnya adalah 45. Ini contohnya garis dengan teknik silang. Berikutnya adalah arsiran searah kontur atau contour hatching. Pada teknik ini, goresan arsir pada pensil mengikuti bentuk kontur bidang yang ingin diarsir, maka akan terlihat volume pada benda tersebut. Biasanya teknik ini digunakan pada menggambar figur manusia, hewan, dan tumbuh. Ini contohnya garis mengikuti kontur arsirannya ini. Selanjutnya yaitu arsiran coretan bebas atau scambly. Pada teknik ini, arsiran berbentuk coret-coret bebas. Biasanya goresan tidak berupa garis, namun seperti coretan bebas. Coretan bebas ini akan lebih menarik bila arah goresan dapat dirubah secara acak membentuk ilusi volume yang. Ini contohnya. Arsirannya seperti ini. Yang selanjutnya yaitu arsiran titik atau stippling. Adalah teknik arsiran dengan membuat titik-titik seperti teknik pointillis. Semakin dekat dan rapat titik-titik yang dibuat, maka semakin gelap efek yang ditimbulkan.
Berikutnya yaitu teknik arsir hatching. Teknik arsiran yang pertama adalah hatching. Teknik arsiran ini merupakan teknik paling dasar yang digunakan dalam membuat arsiran dan paling mudah untuk dilakukan. Kita hanya perlu membuat garis sejajar secara beruntun. Semakin padat jarak garis yang kita buat, semakin lebih bagus. Teknik arsir circulism. Teknik arsiran ini berbeda dengan teknik arsiran di atas, karena cara membuat arsiran ini dengan membuat lingkaran-lingkaran kecil yang ditumpuk. Teknik arsiran ini jarang sekali digunakan, akan tetapi teknik ini sering digunakan dalam melukis wajah dengan menggunakan pensil warna. Nah, ini contohnya dengan cara memutarkan atau membentuk lingkaran-lingkaran kecil.